Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahma Obat Harahap, NPM 221620015. Saat ini saya sedang mengambil Magister Hukum Kesehatan di Universitas Pancabudi. Seperti yang kita tahu bahwa hukum kesehatan ini adalah suatu pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pelayanan kesehatan di masyarakat. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya hukum ini fungsinya yang pertama itu adalah menciptakan kedamaian. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat. Khususnya berarti untuk fungsi hukum kesehatan ini adalah mengatur pola kehidupan pada subsektor kesehatan. Yang ketiga adalah social engineering. Judul proposal tesis yang saya ambil itu adalah judulnya Analisis Permenkes nomor 20 tahun 2019 terhadap perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan telemedicine. Untuk latar belakang mengapa saya mengambil judul proposal tesis seperti ini, karena sebenarnya pelayanan kesehatan yang baik itu merupakan pemenuhan hak asasi manusia dan hal ini termasuk dari salah satu unsur kesejahteraan umum yang memang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun pelayanan kesehatan yang baik ini harus terus berinovasi, harus ada dilakukannya inovasi atau pembaruan menjadi lebih baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar terciptanya sebuah kemudahan dan efisiensi terhadap pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Nah, karena memang seringkali kita lihat dari aspek waktu, jarak, dan finansial itu memang harus dipertimbangkan dalam sebuah pelayanan kesehatan. Nah, oleh sebab itu lahirlah fasilitas pelayanan kesehatan berbasis internet atau yang kita kenal sekarang ini adalah telemedicine. Nah, telemedicine ini merupakan suatu terobosan yang sebenarnya ini adalah tantangan yang besar, di mana kalau kita lihat di sini memiliki potensi dan dampak juga yang besar dalam penyediaan pelayanan kesehatan dalam berbasis telemedicine ini. Dan sebenarnya penggunanya itu di dunia ataupun di Indonesia itu sudah banyak. Dimulai dalam kasus pandemi COVID-19. Jadi dari saat itu masyarakat pengguna telemedicine ini sangat banyak. Nah, namun yang disayangkan adalah negara Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengendalikan dan mengatur secara eksplisit praktik pelayanan kesehatan berbasis telemedicine ini. Jadi ada beberapa undang-undang yang memang mengatur praktik telemedicine itu seperti yang kita lihat merujuk pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Ini merupakan tentang praktik kedokteran. Lalu ada juga Nomor 36 Tahun 2009. Ini adalah undang-undang mengenai kesehatan. Nah, dimulai dari peraturan Menteri Kesehatan itu mengeluarkan nomor 90 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Nah, di dalam Permenkes nomor 90 ini memang sudah dibahas mengenai telemedicine, namun tidak secara detail mengenai perlindungannya. Oleh sebab itu, sebenarnya perlindungan hukum ini sangat penting baik untuk dokter ataupun pasien. Nah, terutama yang kita lihat di sini adalah sangat penting perlindungan hukum terhadap pasien karena baik dokter ataupun pasien ini rentan untuk dirugikan. Sehingga penelitian ini akan membahas lalu menganalisis bentuk perlindungan hukum pasien pada pelayanan kesehatan telemedicine di Indonesia. Nah, untuk rumusan yang saya ambil berdasarkan latar belakang dari penelitian proposal dari proposal tesis ini, maka rumusan masalah yang saya ambil itu yang pertama adalah bagaimana Permenkes nomor 20 tahun 2019 ini terhadap mengatur perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan telemedicine. Yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum pasien pelayanan kesehatan telemedicine. Tujuan penelitian ini adalah
Nah, yang pertama untuk mengetahui analisis Permenkes nomor 20 tahun 2019 terhadap perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan telemedicine. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pasien pelayanan kesehatan telemedicine. Jadi untuk manfaat penelitian ini diharapkan secara teoritis sebenarnya penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan mengenai pengetahuan tentang pengaturan hukum dari pelayanan kesehatan berbasis telemedicine di Indonesia ini, dan membuat masyarakat khususnya pengguna jasa pelayanan kesehatan telemedicine untuk memahami terkait bentuk dari perlindungan hukumnya bagaimana. Lalu yang kedua ini manfaat penelitian diharapkan secara praktis penelitian ini menjadi sebuah rujukan dan informasi ilmiah kepada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.